Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejawat dokter umum semua, kami ASN Dokter akan coba membantu teman-teman dalam persiapan belajar dalam menghadapi tes CPNS dan P3K. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa untuk tes CPNS itu terdiri dari dua sesi. Yang pertama adalah SKD, yang kedua adalah SKB atau seleksi kompetensi bidang. Soal-soal SKB dokter umum itu disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI. SKDI itu merupakan dokumen yang berisi daftar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dokter umum. Di sini bisa kita lihat yang masih kita gunakan hingga saat ini adalah Standar Kompetensi Dokter Indonesia pada tahun 2012 yang terdiri dari 7 kompetensi yang mulai dari profesionalitas, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, dan pengelolaan masalah kesehatan hingga keterampilan klinis. Jadi nantinya soal-soal SKB pada CPNS itu akan berkisar pada lingkup 7 ini. Kita mungkin langsung masuk ke soal SKB. Kali ini kami akan membahas 5 soal SKB yang berfokus pada TB paru. Langsung kita masuk ke soal pertama. Tuan M datang ke puskesmas A dengan keluhan batuk berdahak selama 1 bulan. Dia memiliki riwayat merokok dan panas badan, terutama pada malam hari. Saat dianamnesis, Tuan M menyatakan bahwa bajunya terasa semakin longgar. Dari pemeriksaan fisik, terdengar suara nafas amforik dan roki basah halus di apek paru. Sebagai dokter di fase pertama, apa yang akan Anda lakukan? Ada 5 opsi di sini. Yang pertama, rujuk ke rumah sakit dengan diagnosis curiga keganasan. Yang B, berikan terapi simptomatik. Yang C, lakukan pemeriksaan BTA sputum. Yang D, konsultasi dengan pemegang program gizi untuk manajemen gizi. Yang E, berikan antibiotik spektrum luas. Ya, jadi mungkin kita bahas dulu di sini. Ada beberapa clue. Yang pertama, pasien itu datang dengan keluhan utama, batuk berdahak selama 1 bulan. Penyakit dahulunya dia memiliki riwayat merokok juga, dan juga dia badan panas terutama malam hari. Lalu juga ada baju terasa semakin longgar, ini menandakan bahwa terjadinya penurunan berat badan. Dan pemeriksaan fisik terdengar suara nafas amforik dan roki basah halus di bagian apeks paru. Oke, mungkin kita lihat sebenarnya ini semua sudah kita pelajari merupakan gejala klinis dari tuberkulosis atau TB paru. Yang TB paru itu terdiri dari 2 gejala, yaitu gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utamanya batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Tuan M tadi sudah sampai 1 bulan ya. Lalu batuk berdarah, sesak napas, badan lemas, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan yang tidak disengaja yang tadi ditandai dengan baju yang terasa makin longgar. Ada malaise, berkeringat di malam hari tanpa kegiatan fisik, lalu adanya demam, subfebris lebih dari 1 bulan, dan nyeri dada. Namun perlu kita tekankan di sini ya, gejala di atas dapat tidak muncul jika pasien disertai dengan koinfeksi HIV. Lalu kita lihat lagi bahwa ternyata kelainan paru pada TB paru itu umumnya terletak pada daerah apeks dan segmen posterior, serta daerah apeks lobus inferior. Dan jika dilakukan pemeriksaan fisik dapat ditemukan adanya suara napas bronkial, amforik, suara napas melemah, ronki basah kasar atau halus, atau tanda-tanda penarikan paru, diafragma, dan mediastinum. Sehingga kita kembali kepada soal nomor 1 tadi, berarti pasiennya kita lakukan diagnosis awalnya itu adalah kecurigaan suspek TB paru. Jika kita mau memeriksa seseorang TB paru, itu akan harus kita lanjutkan ke pemeriksaan mikrobiologis ya sebenarnya. Jadi kalau rujuk ke rumah sakit dengan diagnosis curiga keganasan mungkin tidak tepat. Berikan terapi somatik, ya betul sih, bisa juga kita berikan terapi simptomatik, tapi yang lebih tepat itu adalah lakukan pemeriksaan BTA sputum. Lalu konsultasi dengan pemegang program gizi untuk manajemen gizi bisa juga nanti akan juga pemeriksaan terapi komprehensif nantinya. Tapi
berikan antibiotik spektrum tidak tepat. Jadi yang paling tepat itu untuk kasus ini yang pertama kali kita lakukan adalah menegakkan diagnosisnya dengan melakukan pemeriksaan BTA sputum. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya D datang ke puskesmas dan menyatakan akan menghentikan terapi OAT yang baru saja dia dapatkan. Nyonya D mengatakan setelah berapa hari minum obat, buang air kecilnya berdarah karena berwarna kemerahan. Sebagai seorang dokter, Anda menjelaskan kepada pasien bahwa hal tersebut tidak berbahaya dan merupakan efek dari OAT yang diminum oleh pasien tersebut. Obat manakah yang menyebabkan efek samping tersebut? Ya, jadi kita lihat masalahnya di sini. Nyonya D itu ingin menghentikan terapi OAT yang baru saja dia dapatkan setelah beberapa hari minum obat. Dia merasakan mengeluhkan buang air kecil berdarah karena berwarna kemerahan. Ya, mungkin sudah kita pelajari juga bahwa sebenarnya semua obat-obatan dalam OAT itu memiliki efek samping masing-masing. Ada yang berbahaya, perlu kita perhatikan. Ada yang tidak berbahaya, hanya merupakan mekanisme metabolisme dari obat tersebut. Kita lihat ya. Jadi obat rifampicin itu akan menyebabkan warna kemerahan pada air seni, keringat, air mata, dan air liur. Warna merah tersebut terjadi karena proses metabolisme obat dan tidak berbahaya, sehingga pasien tidak perlu menghentikan OAT-nya dan tetap dilanjutkan. Jadi untuk jawaban pada nomor 2 ini adalah C atau rifampicin. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada pendapat lain, boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. TBC resisten obat terhadap minimal 2 obat anti-TBC yang paling poten yaitu ENH dari rifampicin secara bersama-sama atau disertai dengan resisten terhadap obat anti-TBC lini pertama lainnya disebut A. TB-MDR, B. TB resisten isoniazid rifampicin, C. TB-XDR, D. TB-RR, dan E. TB laten. Ya, jadi ini memfokuskan kepada TB resisten obat. Dan mari kita bahas bahwa saat seseorang pasien itu sudah ditegakkan diagnosis TB, nanti akan dilakukan juga uji kepekaan obat. Dan nanti akan diklasifikasikan menjadi 2, TB sensitif obat atau TBSO dan TB resisten obat atau TBRO. TBRO itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama monoresisten, di mana hanya resisten terhadap salah satu obat lini pertama. Yang kedua, TB resisten rifampicin atau TBRR. Tadi ada juga 2 opsi ya. Dia hanya resisten terhadap rifampicin dengan atau tanpa resisten terhadap OAT lainnya. Yang ketiga, poliresisten, di mana bakteri resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT lini pertama, namun tidak isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Jadi di sini jelas ya, karena yang resisten terhadap isoniazid dan rifampicin bersamaan itu merupakan bagian dari multidrug resisten atau TB-MDR. Di mana TB-MDR itu merupakan resisten terhadap isoniazid dan rifampicin secara bersamaan dengan atau tanpa diikuti resisten terhadap OAT pertama lainnya. Lalu ada pre-extensively drug resistant atau TB pre-XDR yang memenuhi kriteria TB-MDR dan resisten terhadap minimal 1 fluoroquinolone. Sini ada tambahannya. Kalau yang sudah TB-XDR itu yang MDR, selain dengan resistensi fluoroquinolone, juga resistensi terhadap OAT grup A seperti levofloxacin, moxifloxacin, dan sebagainya. Kita kembali ke soal tadi. Jadi TB resisten obat terhadap jenis obatan yang paling poten yaitu isoniazid dan rifampicin itu lebih tepat disebut dengan TB-MDR. Oke, mungkin yang lainnya bisa kita ingat lagi ya, apa itu yang sudah kita pelajari, kita bahas tadi. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 4. Seorang pemuda mengeluhkan batuk berdahak disertai bercak darah. Sebelumnya dia sudah pernah didiagnosis menderita TB paru dan sudah mendapat OAT kategori 1 selama 2 minggu, kemudian putus obat. Apa tindakan yang tepat terhadap pasien ini?
berikan OAT kategori 1, yang B berikan obat anti perdarahan dan antibiotik golongan cephalosporin, yang C rujuk untuk menjalani pemeriksaan TB resisten obat, yang D berikan OAT kategori 1, yang E periksa TB laten. Ya, mungkin kita bahas di sini ya. Jadi poinnya di sini mungkin seseorang pemuda itu sudah mendapat OAT kategori 1 setelah didiagnosis menderita TB paru. Dia sudah putus obat selama 2 minggu setelah minum OAT-nya. Dan sekarang datang lagi karena mengeluh batuk berdahak disertai bercak darah. Jadi apa tindakan tepat yang kita lakukan pada pasien ini? Jadi mungkin di sini masalahnya ini ya, dia sudah minum OAT, 2 minggu kemudian putus obat. Kita lihat apa kategori putus obat pada seorang pasien TB. Ya. Jadi klasifikasinya berdasarkan riwayat pengetahuan sebelumnya itu ada yang pertama kasus baru TB. Jika dia belum pernah mendapatkan OAT sama sekali, atau sudah pernah menelan OAT namun kurang dari 28 hari. Yang kedua, kasus yang pernah diobati TB itu ada beberapa, ada kasus kambuh, ada pengobatan gagal, ada kasus putus obat, dan lain-lain. Kalau kasus kambuh itu dia sudah pernah dinyatakan sembuh atau pengobatannya sudah lengkap dan saat ini datang lagi dengan keluhan dan diagnosis lagi dari awal dengan TB paru lagi. Ini kambuh atau relapse. Yang kedua, kasus pengobatan gagal, mana seseorang pasien itu sudah diagnosis dengan TB paru, sudah minum OAT, namun ternyata gagal pada pengobatan terakhir. Biasanya kan saat pengobatan akhir itu dilakukan pemeriksaan lagi, mungkin masih positif, klinis masih persisten, sehingga akhirnya tetap dinyatakan gagal. Sementara kasus lain-lainnya itu misalnya seperti pernah diobati dengan OAT namun hasil akhir pengobatannya tidak diketahui. Jadi setelah kita lihat dari teori ini kita bisa putuskan bahwa seorang pemuda ini belum dikategorikan sebagai putus obat karena masih minum sampai 2 minggu saja, belum sampai 28 hari. Sehingga pilihan tepatnya itu masih bisa kita lanjutkan pemberian OAT kategori 1-nya. Tidak perlu diganti ke lini kedua. Baik, kita langsung masuk ke soal ke nomor 4. Seorang pasien TB paru mengeluhkan mual muntah dan nyeri perut setelah mendapat terapi OAT kategori 1. Pasien terlihat kuning dan perut terasa tegang. Dari pemeriksaan laboratorium ditemukan SGOT dan SGPT meningkat. Kejadian ini dapat terjadi akibat efek samping obat apa? Ya, mungkin bisa kita tegaskan lagi pasien TB paru ini mengeluh mual muntah dan nyeri perut setelah mendapatkan OAT kategori 1. Menderita kuning, perut terasa tegang, dan SGOT SGPT meningkat. Jadi kalau seandainya kita lihat di sini, ini merupakan salah satu keadaan hepatitis imbas obat, di mana ini terjadi akibat mengkonsumsi obat-obatan hepatotoksik yang kita ketahui ya, OAT ini sendiri memiliki obat-obatan yang hepatotoksik. Jadi apa saja obat hepatotoksik ini? Jadi kita lihat ya. Jadi di sini ada kuning setelah penyebab lain disingkirkan, menderita hepatitis akibat 3 obat ini yaitu isoniazid, pyrazinamide, dan rifampicin. Dan tata laksana untuk keluhan ini adalah hentikan pengobatan TB. Sebenarnya hanya sementara karena bisa dilanjutkan jika ternyata setelah di follow up hasilnya dapat membaik. Sehingga kita lihat di sini yang lebih tepat, ethambutol bukan, pyrazinamide iya, ethambutol tidak, streptomycin tidak. Jadi yang tepat keduanya di sini adalah B, INH, dan pyrazinamide, opsi yang kita pilih. Dan itu soal terakhir yang nomor 5 ya. Jadi sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya.